Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode inquiry sosial dan studi etnik. Saya sendiri Muhammad Abdillah Ramadhani Wijono Putro, NIM 180 210 20 4129. Mahasiswa PGSD Universitas Negeri Jember. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode inquiry sosial. Pengertian dari metode inquiry sosial yaitu metode belajar yang mengharuskan siswa untuk menemukan jawabannya sendiri tanpa bantuan khusus. Metode inquiry sosial ada 3 ciri pokok. Yang pertama, adanya aspek-aspek sosial dalam kelas yang dapat menumbuhkan terciptanya suasana diskusi kelas. Yang kedua, adanya penetapan hipotesis sebagai arah dalam pemecahan masalah. Dan yang ketiga, mempergunakan fakta sebagai pengujian hipotesis. Lalu saya akan menjelaskan tahapan proses pembelajaran metode inquiry sosial. Yang pertama, tahapan orientasi. Langkah yang pertama ini dimaksudkan untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Lalu yang kedua, tahap merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inquiry. Oleh sebab itu, melalui proses tersebut, siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Lalu yang ketiga, tahap merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Kemampuan atau potensi individu untuk berpikir pada dasarnya sudah dimiliki sejak individu itu lahir. Potensi berpikir itu dimulai dari kemampuan setiap individu untuk menebak atau mengira-ira dari suatu permasalahan. Manakala individu dapat membuktikan tebakannya, maka ia akan sampai pada posisi yang bisa mendorong untuk berpikir lebih lanjut. Oleh sebab itu, potensi untuk mengembangkan kemampuan menebak pada setiap individu harus dibina. Lalu yang keempat, tahap mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam mengembangkan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Lalu yang kelima, tahap menguji hipotesis. Proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir, tahap merumuskan kesimpulan. Proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan gongnya dalam proses pembelajaran. Sering terjadi oleh karena banyaknya data yang diperoleh, menyebabkan kesimpulan yang dirumuskan tidak fokus terhadap masalah yang hendak dipecahkan. Karena itu, untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Lalu selanjutnya, 2 kondisi belajar yang perlu diperhatikan menurut Nasution. Yang pertama, kondisi dalam diri siswa.
merupakan kemampuan yang dimiliki siswa untuk mengingat kembali aturan-aturan yang telah dipelajarinya sebelum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemampuan tersebut selalu bergantung pada pengalaman belajar yang lampau, khususnya untuk mengingat kembali aturan-aturan tertentu. Lalu yang kedua, kondisi dalam situasi belajar. Kontiguitas diperlukan agar dapat menggunakan aturan-aturan secara berturut-turut. Instruksi verbal diperlukan untuk mendorong anak-anak untuk mengingat kembali aturan yang diperlukan. Instruksi verbal maksudnya membimbing atau meluruskan pemikiran siswa ke arah tertentu. Bimbingan yang sama diberikan oleh siswa itu sendiri kepada dirinya pada saat siswa itu belajar secara individual. Lalu, apa itu? Tujuan atau kegunaan inquiry sosial dalam mengajar. Yang pertama, mengembangkan sikap dan keterampilan siswa untuk mampu memecahkan masalah serta mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Lalu yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah. Lalu yang ketiga, membina dan mengembangkan rasa ingin tahu, penalaran, dan cara berpikir objektif baik secara individual maupun kelompok. Dan yang terakhir, dapat menangkap mantra kognitif maupun efektif. Selanjutnya, jenis-jenis inquiry sosial. Yang pertama, metode Socratic atau dalam bahasa Inggrisnya The Socratic Method. Metode ini diterapkan dengan mempergunakan teknik bertanya dari guru kepada siswa yang diarahkan untuk memperoleh konsep atau kesimpulan yang digunakan untuk memberikan rangsangan agar siswa belajar. Dan yang kedua, diskusi terbimbing. Dalam bahasa Inggrisnya, the controlled or guided discussion. Dalam diskusi terbimbing menggunakan cara melalui dialog atau diskusi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Lalu yang ketiga, pemecahan masalah. Dalam bahasa Inggrisnya, problem solving. Penerapan inquiry bebas. Prosedur inquiry sudah mulai diterapkan secara utuh. Artinya, siswa dituntut untuk merumuskan masalah sendiri, kemudian memecahkan dengan menggunakan langkah yang sistematis. Pemecahan masalah merupakan jenis inquiry yang cukup kompleks, baik ditinjau dari segi pertanyaannya maupun prosedur pelaksanaannya. Lalu selanjutnya, model studi etik. Pengertian pendidikan berbasis budaya atau studi etnik merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Proses belajar dalam pembelajaran berbasis budaya tidak dapat dirancang dengan guru berperan sebagai penceramah, sementara siswa duduk dengan pasif mendengarkan mencatat materi pembelajaran yang disampaikan guru, melainkan proses belajar difokuskan pada strategi atau cara agar siswa dapat melihat keterhubungan antara konsep prinsip dalam bidang ilmunya dengan budaya dalam berbagai konteks yang baru, memperoleh pemahaman yang integral dan keterampilan ilmiah dalam mempersepsikan segala sesuatu di sekelilingnya termasuk budaya dan ragam perwujudan budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis pembelajaran berbasis budaya. Yang pertama, belajar tentang budaya. Belajar tentang budaya menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Budaya dipelajari dalam program studi khusus tentang budaya dan untuk budaya. Dalam hal ini, budaya tidak diintegrasikan dengan bidang ilmu lain. Proses belajar tentang budaya sudah cukup dikenal selama ini, misalnya mata pelajaran kesenian, kerajinan tangan, seni, sastra, suara, melukis, menggambar, seni musik, dan lain sebagainya. Mata pelajaran tersebut tidak diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain dan tidak berhubungan satu sama lain. Lalu selanjutnya, belajar dengan budaya. Belajar dengan budaya terjadi pada saat budaya diperkenalkan kepada siswa sebagai cara atau metode untuk mempelajari pokok bahasan tertentu. Belajar dengan budaya meliputi pemanfaatan beragam bentuk perwujudan budaya. Dalam belajar dengan budaya, budaya dan perwujudannya menjadi media pembelajaran dalam proses belajar.
menjadi konteks dari contoh-contoh tentang konsep atau prinsip dalam suatu mata pelajaran, serta menjadi konteks penerapan prinsip atau prosedur dalam suatu mata pelajaran. Lalu yang ketiga, belajar melalui budaya. Belajar melalui budaya merupakan strategi yang memberikan kesempatan siswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakannya dalam suatu mata pelajaran melalui ragam perwujudan budaya. Belajar melalui budaya merupakan salah satu bentuk multiple representation of learning atau bentuk penilaian pemahaman dalam beragam bentuk. Misalnya, siswa tidak perlu mengerjakan tes untuk mengerjakan topik tentang lingkungan hidup. Tetapi, siswa dapat membuat poster, karangan, lukisan, puisi, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, belajar berbudaya. Belajar berbudaya merupakan perilaku nyata sehari-hari siswa. Misalnya, anak dibudayakan untuk selalu menggunakan bahasa Krama Inggil pada hari Sabtu melalui program Sabtu Budaya. Anak juga dapat melaksanakan kebersihan lingkungan sekolah pada hari Jumat melalui program Jumat Bersih. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan model-model pembelajaran berbasis budaya. Yang pertama, program SUAVE, Socios Unidos para Artes via Education. Program SUAVE digunakan untuk membantu guru dalam menggunakan benda-benda seni untuk mengerjakan bidang ilmu seperti matematika, IPA, IPS, dan bahasa. Lalu, model etnomatematika. Pembelajaran ini digunakan dalam mempelajari struktur teori aljabar yang ada dalam pola tenun tradisional, pola musik, dan sistem persaudaraan dalam budaya. Lalu model pembelajaran SETS, Science, Environment, Technology, and Society. Pembelajaran SETS merupakan pembelajaran terpadu yang diharapkan mampu membelajarkan siswa untuk memiliki kemampuan memandang sesuatu secara terintegratif. Dan yang terakhir, pembelajaran inovatif IPA Torai. Inovasi ini dikembangkan untuk sekolah menengah dalam pembelajaran biologi, fisika, dan kimia dengan cara menggunakan lingkungan sekitar sebagai laboratorium pembelajaran IPA. Semua bentuk atau pendekatan dalam pembelajaran memiliki landasan teori tersendiri. Pembelajaran berbasis budaya merupakan salah satu cara yang dipersepsikan dapat menjadikan pembelajaran bermakna dan kontekstual yang sangat terkait dengan komunitas budaya di mana suatu bidang ilmu dipelajari dan akan diterapkan nantinya, dan dengan komunitas budaya dari mana budaya itu berasal dan Anda berasal dari mana. Lalu menjadi pembelajaran menarik dan menyenangkan. Kondisi belajar yang demikian memungkinkan terciptanya makna secara kontekstual berdasarkan pada pengalaman sebagai seorang anggota suatu masyarakat budaya, merupakan salah satu prinsip dasar dari teori konstruktivisme. Menurut saya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.